Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kajian kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholat. Bab sifat tata cara sholat. Ngan Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumta ila sholati, apabila kamu berdiri mau melaksanakan sholat, wa asbihil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Summastaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah dari kamu dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'ina rafi'an, kemudian rukuklah sehingga tenang di dalam rukuk. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah sehingga lurus berdiri. Sumasjud hatta tatma'ina sajidah, kemudian sujudlah sehingga tenang di dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan, kemudian bangkitlah sehingga tenang di dalam duduk. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan, kemudian sujudlah sehingga tenang di dalam sujud. Summal dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan yang demikian itu di dalam sholatmu semuanya. Akhrajahu sab'ah wa lafdhu lil Bukhari, diriwayatkan oleh Imam 7 dan lafadznya adalah lafadz Imam Bukhari. Wali Ibnu Majah bisnatin muslimin, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dengan sanadnya Imam Muslim hatta tatma'inna qa'iman, sehingga tenang di dalam berdiri. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mau sholat, sempurnakan wudhu, karena suci dari hadas kecil maupun hadas besar itu syarat sahnya sholat, syarat sahnya sholat. Sehingga kalau orang itu belum suci dari hadas kecil, harus wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu kemudian menghadaplah kiblat. Sumastaqbilil kiblatah. Kemudian bertakbirlah. Kalau sehabis wudhu pakai summa. Kalau sudah berdiri kemudian fakabbir. Kalau summa itu litartib, tetapi jaraknya agak senggang, agak panjang. Tapi kalau sudah menghadap kiblat, fakabbir, segeralah takbir. Nabi tidak pernah mengajarkan sebelum takbir membaca basmalah. Kadang banyak orang yang sholat sebelum takbir membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Termasuk panjenengan. Gimana? Gimana Mbak? Buat kenal. Langsung. Memang ada dalil kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta. Semua perkara yang baik, yang penting, kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara itu terputus, tidak sempurna. Sebetulnya hadis itu banyak ulama mengatakan bahwa hadis itu dhaif. Seandainya hadis itu sahih, maka sulit untuk diamalkan. Semua perkara yang penting, kalau tidak membaca basmalah, maka terputus. Sholat itu penting atau tidak? Penting. Maka harus didahului dengan basmalah menurut hadis itu. Adzan penting enggak? Iki do jawab. Adzan itu penting apa mboten? Penting. Harus didahului dengan basmalah. Nabi nggak pernah mengajarkan kalau mau adzan itu bacalah basmalah, nggak pernah.
Bismillah itu perkara penting atau bukan? Penting atau bukan? Penting. Berarti sebelum membaca basmalah harus membaca basmalah. Nah ini, maka dari itu hadis ini sulit untuk diamalkan. Rasulullah tidak pernah mau sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah sebelum sholat membaca usolli. Tidak ada dalilnya. Maka kalau kita mau sholat langsung menghadap kiblat, kemudian takbir. Segera takbir. Maka pakai fakabir. Tertib tapi segera. Sumakra matayasara ma'aka minal Qur'an. Yang dimaksud supaya membaca Al-Fatihah. Supaya membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Baik sholat itu sendirian maupun berjamaah. Kalau panjenengan berjamaah, sampeyan jadi makmum, imam membaca Al-Fatihah, panjenengan baca enggak Al-Fatihah? Panjenengan itu tahu sholat. Nanti yang sholat pas jamaah, imam baca Al-Fatihah jahar, sampeyan baca Al-Fatihah atau tidak? Pertanyaan itu jawabannya pilihan ganda. Kok garek milih kok baca atau tidak? Tidak, itu kan? Di dalam keputusan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, walaupun panjenengan itu berjamaah imam membaca jahar, maka tetap harus membaca Al-Fatihah. Caranya, kalau makmum itu tidak masbuk, maka bacaan Al-Fatihah itu mengikuti bacaan imam. Panjenengan Allahu Akbar membaca doa kita. Kalau jadi makmum, kemudian ta'awud, basmalah, kemudian imam alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, panjenengan. Jadi Rasulullah pernah sholat subuh.
Nanti di belakang ada dalilnya. Ketika Rasulullah membaca keras, para makmum itu juga membaca keras, sehingga bacaan Rasulullah agak terganggu. Maka setelah selesai, Rasulullah bertanya kepada sahabat, apabila kamu berjamaah, imam membaca jahar, apakah kamu juga membaca? Para sahabat menjawab iya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, la tafmalu illa bi ummil Qur'an. Kalau imam membaca jahar, kamu jangan membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah baca atau tidak? Baca. Kalau jamaah makmum itu terlambat, imam sudah Ar-Rahmanir Rahim, makmum itu baca Al-Fatihah dari awal. Nanti kalau sudah bisa nututi imam, mengikuti bacaan imam. Kalau sudah selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca surat, panjenengan diam, mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Kalau makmum itu datang, imam sudah membaca surat, maka makmum membaca apa? Al-Fatihah. Syukur bisa selesai Al-Fatihah. Kalau sudah selesai, imam masih membaca surat, panjenengan mendengarkan. Kalau imam sudah selesai, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku, makmum ikut ruku. Pakai Ar-Rahmanir Rahim, imamnya wis Allahu Akbar ruku. Aja ditutuke Maliki yaumiddin ya jangan butuh mame kowe sujud panjenengan durung ruku. Nah itu di dalam membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah, panjenengan yang membaca ta'awud atau didahului ta'awud itu rakaat pertama atau rakaat keberapa? Semua rakaat. Ini pernah sholat enggak? Kok nggak bisa jawab itu? Dijawab apa yang kamu lakukan. Al-Fatihah itu didahului ta'awud itu di rakaat pertama atau semua rakaat? Semua rakaat.
membaca ta'awud. Jadi dalilnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Allahu Akbar. Baca apa Pak? Doa iftitah. Kemudian Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah itu adalah bacaan Al-Quran yang pertama. Karena doa iftitah itu Allahumma ba'id bukan bacaan Al-Quran. Maka kalau membaca Al-Quran wajib pakai ta'awud. Wajib didahului ta'awud. Allahu Akbar. Allahumma ba'id. Biasanya Allahumma ba'id atau apa? Selesai kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Al-Fatihah membaca surat didahului apa? Bismillah. Bacaan basmalah. Kamu itu kalau ditanya mubarak jawab. Kamu itu lama-lama buat takut mubarak. Gak mungkin tak meripate. Boleh ditakoni dinten gentingi ngetik. Sobah awak iki kadang diubah. Jadi men ketok isih melek. Membaca ta'awud. Setelah Al-Fatihah membaca basmalah, kemudian surat, kemudian ruku, bacaan bukan Al-Quran, i'tidal dan seterusnya. Berarti membaca Al-Quran diselingi bacaan-bacaan yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran tadi. Nanti kalau membaca Al-Quran harus didahului dengan ta'awud. Maka sudah diselingi bacaan ruku, sujud, i'tidal. Maka nanti membaca Al-Fatihah di rakaat kedua adalah bacaan Al-Quran yang pertama. Pakai ta'awud. Suatu contoh penjenengan membaca Al-Quran di rumah. Sudah membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian anaknya tanya, Bu, kuncinya di mana? Panjenengan menjawab, di atas meja. Nanti kalau melanjutkan bacaan Al-Quran harus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahus samad dan seterusnya. Maka setiap Al-Fatihah, setiap rakaat membaca ta'awud.
Kemudian rukuklah dengan tenang ketika ruku. Ini yang namanya tumak nina. Tumak nina itu rukun sholat. Orang sholat tidak tumak nina, sholatnya tidak sah. Maka kalau ruku itu ya Allahu Akbar. Ruku kok diam dulu, baru membaca bacaan ruku. Iktidal juga begitu, samiallahu liman hamidah, baru membaca. Sujud Allahu Akbar, baru membaca bacaan sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, baru membaca, kemudian baru sujud, dan seterusnya. Maka tumak ninah itu adalah, para ulama menjelaskan, itu menjadi rukun. Sholat kok tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah. Panjenengan pernah melihat di YouTube sholat 23 rakaat cukup 7 menit. Bahkan jam sholat itu tidak sah. Ruku ulung sida ruku wis tidak ulung sida tidak sujud. Pernah lihat atau belum? Jadi di sini dijelaskan hatta taqtadila qaiman, sumarfa hatta taqtadila qaiman. Kalau di dalam riwayat Ibnu Majah hatta tatma'ina, sami, hanya beda lafaz saja, artinya adalah sama. Wa misluhu fi hadisi Rifa'ah ibni Rafi'in inda Ahmad wa ibni Hibban. Hadis yang sama di dalam hadisnya Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Hatta tatma'ina qaiman, sama, hatta tatma'ina qaiman. Kalau yang atas hatta taqtadila qaiman. Wali Ahmad fa aqim sulbaka hatta tarji al-idham, maka tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali tulang-tulang. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadisi Rifa'ata bani Rafi'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Dawud, sumbernya dari Rifa'ah bin Rafi'. Innaha la tatimmu sholatu ahadikum, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang, salah satu di antara kamu,
hatta yusbighal wudu'a, sehingga menyempurnakan wudu, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah telah memerintahkan. Summa yukabbirullaha ta'ala, kemudian takbir, wa yahmadahu wa yusmi alaih, kemudian memuji kepada Allah dan menyanjung kepada Allah. Maksudnya adalah membaca Al-Fatihah yang memuat atau mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah. Wa in kana ma'aka Qur'anun, jika kamu hafal Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran, faqra, maka bacalah, wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Wali Abi Dawud sumakra bi umil kitab wa bima Allah, kemudian membaca umul kitab dan membaca apa yang dikehendaki Allah. Wali Bani Hibban summa bima syi'ta, kemudian bacalah apa yang engkau mau. Jadi di sini menjelaskan bahwa sholat itu sebelumnya harus menyempurnakan wudu. Wudu itu kalau bisa, muka ini batasnya ini, itu supaya dilebihkan. Tangan, membasuh tangan batasnya siku, supaya dilebihkan sampai mana? Sampai mana, Pak? Lengan atau sini? Sampai ketiak, sampai pertengahan lengan. Wudu itu nggak usah ketiak dikopiok. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki, supaya dilebihkan sampai pertengahan betis. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurrah muhajjal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku besok datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bersinar, kakinya cemerlang, min asaril wudu, dari bekas wudu. Maka wudunya disempurnakan, ya. Dan jangan lupa besok pada hari kiamat, kalau panjenengan sami mencari saya di golongan situ.
insya Allah sesarengan panjenengan sami. Yen aku ra nek wong anu. Saya insya Allah di golongan situ meneng kabeh. Insya Allah sesarengan panjenengan amin. Sampeyan yen wong bakhil misalnya ditungake ning sampeyan ora gelem tungake ya wis tak ndonga dhewe. Dan supaya apabila tidak bisa membaca Al-Fatihah ya cukup, yaitu membaca tahmid alhamdulillah, takbir, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wis maca iki wae. Bocah umur 20 tahun lagi mlebu Islam. Nggih. Enten mboten? Bocah umur 20 tahun lagi mlebu Islam. Bocah kan sudah tahu. Maksudnya ini mantan diajari Al-Fatihah ya nggak bisa, sudah. Allahu Akbar, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wis patut rukuk. Ya. Kira-kira wis patut dulu rukuk. Kalau memang nggak bisa ya monggo. Cukup membaca. Ngan Abi Humaydin As-Sa'idi qala, dari Abu Humaid As-Sa'idi dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadaihi khatwa mankibaihi. Apabila Rasulullah takbir, menempatkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Apabila rukuk, menempatkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Sumaha sorodohrohu, kemudian menundukkan punggungnya. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga berdiri tegak, sehingga tiap-tiap tulang kembali kepada tempatnya. Wa idza sajada wada'a yadaihi ghaira muftarisin, apabila sujud meletakkan kedua tangannya tidak iftiros, wala qabidihima, dan tidak merapatkan kedua tangannya.
wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblat, dan menghadapkan ke kiblat ujung jari-jari kedua kakinya. Wa idza jalasa fi rak'ataini, apabila duduk di rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di atas kaki yang kiri, wa nasobal yumna, dan mencacakkan kaki yang kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila duduk di akhir rakaat, qaddama rijlahul yusra, kemudian kedepankan kaki yang kiri, wa nasobal ukhra, dan mencacakkan yang lain, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di atas pinggulnya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau menurut hadis ini, Rasulullah itu ketika takbir kedua tangannya sejajar dengan bahu. Kalau sejajar itu otomatis telapak tangan menghadap kiblat, itu sejajar. Kalau begini tidak sejajar. Banyak orang takbir itu begini, betul. Tangannya, posisi tangan itu begini. Ya, begini yang benar. Laki-laki dengan perempuan sama. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas satu telapak tangan, kedua pergelangan, ketiga lengan. Ini semuanya kena. Jadi begini, ini kena semuanya. Atau menggenggam, nanti hadisnya ada. Atau begini, menggenggam atau begini. Kemudian diletakkan di atas dadanya sendiri-sendiri. Ya, ini deling-deling. Diletakkan di atas dadanya sendiri. Dada itu dari sini sampai sini, itu dada. Kadang-kadang ibu-ibu itu begini, ya Pak. Sebetulnya kalau penjenengan itu melakukan menurut sunnah, itu sudahlah. Allahu Akbar, wes ora bakal glendri. Aku menang wae. Ya Pak. Pak Warsito. Ini diingat-ingat. Kalau memberitahu istrinya, ya, apabila ruku, meletakkan kedua tangannya, tangan kanan di atas lutut yang kanan, tangan kiri di atas lutut yang kiri. Jangan silang. Tangan kanan, lutut kanan.
Wa farraja asabi, merenggangkan jari-jarinya ketika ruku. Kemudian menunduk. Apabila iktidal sehingga kembali semua tulang-tulangnya kembali ke tempat semula. Itu ada yang menafsiri kembali ke tempat semula itu karena sholat itu pertama sedekah, ya kembali sedekah. Jadi samiallahu liman hamidah, sedekah. Pernah lihat betul? Tang pundi? Yo neng masjid. Kalau neng lapangan, maksudnya masjid mana? Samiallahu liman hamidah. Kembali. Itu penafsiran. Kalau Muhammadiyah tidak kembali sedekah, kembali irsal, lembrek. Samiallahu liman hamidah. Saya melihat Imam Masjid Nabawi juga begitu. Kalau Imam Masjidil Haram belum lihat. Karena mencari imam itu saya tidak ketemu. Kalau di Masjid Nabawi itu ya asal datang awal bisa Pak di belakang imam, sehingga melihat gerakan imam. Kalau imam di Wedi, Imam Warsito, saya belum lihat. Irsal atau sedekah. Apabila sujud meletakkan tangannya ghaira muftarisin. Muftarisin ini begini nih. Meletakkan lengan itu di alas sholat atau lantai. Seperti duduknya binatang buas. Gitu. Anjing itu kalau duduk gimana? Tangan depannya gimana? Coba kamu praktekkan. Ya. Dan tidak merapat. Jangan begini. Sujud itu direnggangkan. Dalam hadis lain, Nabi itu hatta yura bayadu ibtahi, sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Rasulullah itu kalau sujud direnggangkan lengannya sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Nah seperti kita itu sujud ya harus direnggangkan kedua lengannya sehingga kelihatan hitam kedua ketiaknya. Karena dulu pakaian Rasulullah itu Pak, itu seperti pakaian ihram itu Pak. Atas bawah itu potongan begitu. Sahabat itu punya pakaian bawah dan atas itu sudah luar biasa. Bahkan sahabat itu punya pakaian kadang hanya selembar bawah saja. Iya. Memang kehidupan zaman Rasulullah
itu memang masih sangat-sangat prihatin. Bahkan mau nikah saja ditanya, mas kawinnya apa? Nyuwun papunten, Rasulullah tidak punya apa-apa. Sudah kamu pulang. Tanyakan keluargamu punya cincin dari besi atau tidak. Dia kembali, ya Rasulullah, tidak punya keluarga. Cincin dari besi ini kurang, ya neng wedi mung sekrup niku. Sekrup nang bakal kurang-kurang. Gitu. Nah, kamu punya apa? Ya hanya punya kain selembar ini. Kalau untuk mas kawin itu kalau kamu pakai, istrimu pakai apa? Kalau nanti dipakai istrimu, kamu kan kotak kaki, nggak punya pakaian. Itu kehidupan para sahabat. Saya hafal surat ini ya Rasulullah. Hebatnya di situ. Walaupun pakaiannya punya 1 lembar, tapi hafal Al-Quran. Panjenengan itu pakaian 3 lemari, gimana? Ini ngapalannya mau ina atau ina? Maka dari itu kelihatan kedua ketiaknya. Ketika sujud jangan merapatkan. Putra putri sama ya? Sama, putra putri sama. Memang ada hadis. Kalau wanita itu supaya merapatkan satu dengan yang lain. Begini. Pak Kiai menerangkan, ya begini ini sunnah Rasul. Di samping itu ya untuk mencegah jangan sampai terjadi gempa bumi. Nah, hadisnya dhaif. Imam Syafi'i memilih itu, tetapi hadisnya dhaif. Maka banyak yang bermadzhab Imam Syafi'i mengikuti seperti pendapat Imam Syafi'i. Ibu-ibu kalau sujud tangannya dirapatkan atau diregangkan? Tidak khawatir ya. Diregangkan itu yang betul. Jari-jari kaki dicacatkan. Apabila duduk di rakaat yang kedua, duduk di atas kaki yang kiri, kaki yang kanan ditancapkan. Apabila duduk yang terakhir, kaki kiri dijulurkan, yang lain ditancapkan, duduk di tempat duduk. Tolong dipahami. Apabila di rakaat kedua itu duduknya di atas kaki kiri. Apabila di rakaat terakhir duduknya di tempat duduk. Ada yang memahami kalau subuh itu di rakaat kedua, maka duduknya seperti itu, duduk di atas kaki kiri.
Itu rakaat kedua atau rakaat terakhir? Kedua ya dan terakhir. Itu kedua apa terakhir? Terakhir, Pak. Kalau kedua itu ada ketiga, ada keempat, Pak. Iya enggak? Berbahasalah yang baik. Ini yang masuk orang kedua. Masihkah ada yang ketiga? Masih, Pak. Kalau kamu mengatakan ini yang terakhir, sudah tidak ada rakaat di belakangnya. Gitu loh. Pakai ini. Ya. Maka dari itu kalau subuh, ya duduknya ya di rakaat terakhir. Ada, Pak, yang subuh itu duduknya seperti duduk di rakaat kedua. Gimana? Ya. Sembah. Misalnya betul itu. Kalau kedua itu masih ada ketiga, mungkin keempat. Tapi kalau rakaat terakhir ya sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ketinggalipun panjenengan di dereng sarapan. Dipun tengeri pangpala. Besok 285. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.